Malam itu jam menunjukkan pukul 1:13 malam. Kos-kosan mawar tampak sunyi, terlalu sunyi untuk ukuran bangunan tua dengan belasan kamar mahasiswa. Di ujung lorong lantai 2, satu pintu tampak berbeda. Ya, nomor 13, dengan cat pudar sedikit miring dan seolah bernafas. Bima, mahasiswa baru asal Indramayu, mendadak terbangun karena kulkasnya membuka sendiri. Bukan oleh tikus, bukan juga maling, tapi oleh sesuatu yang tertawa dari dalam. Selamat datang di channel Sotoy Story. Di channel ini saya akan menyajikan cerita konten horor yang sangat menarik dan memicu adrenalin. Kalau kalian orangnya penakut, jangan coba-coba mendengarkan konten horor yang saya sajikan. Oke? Hari pertama Bima pindah ke kos mawar nomor 13. Ibu kosnya Mbak Sri, ramah tapi aneh. Terlalu sering senyum dan bilang, "Kalau ada yang ketok kamar kamu tengah malam, jangan dijawab ya, pura-pura tidur aja." Bima cuma tertawa waktu itu, tapi gelagat anehnya mulai muncul. Satu persatu pakaian dalamnya hilang, diganti dengan daster motif mawar. Ucup, teman sekamarnya, malah santai. "Udah biasa bro, mungkin Mbak Sri pinjem." "Mbak siapa?" "Mbak yang nempatin kamar 13." Dulu maksudnya." Bima terdiam. Kamar 13 itu katanya kosong, tapi tiap malam terdengar suara nyisir rambut dan kadang lagu dangdut pelan dari dalam. Suatu malam, Bima memberanikan diri meletakkan satu bungkus mie goreng di depan kamar 13. Dan yang terjadi keesokan harinya, bungkus mie hilang, diganti secarik kertas yang terdapat tulisan, "Terima kasih, lain kali tambahin telur ya." Sejak itu tiap malam Jumat, Bima mulai rutin ngasih makan ke kamar itu. Dan setiap pagi gantungan bajunya makin lengkap. Bahkan sekarang dia punya jaket baru yang gak pernah dia beli. Penasaran, Bima pasang kamera HP mengarah ke pintu 13. Dan hasil rekamannya membuatnya tidak tidur 2 hari 2 malam. Seseorang atau sesuatu keluar dari kamar 13. Pakai daster ungu, rambut panjang acak-acakan, jalan sambil nyanyi lagu Selimut Tetangga. Lalu membuka mie instan dengan sangat hati-hati, memasaknya dan mencicipinya dengan ekspresi bahagia. Tapi yang bikin Bima hampir pingsan adalah saat entitas itu menoleh ke kamera, melambai dan berkata, "Makasih ya Mas Bima, kamu baik, mau jadi pacar aku?" Lewat penelusuran Google dan wawancara dengan tetangga kos yang udah pindah 3 tahun yang lalu, Bima akhirnya tahu nama hantu itu. Ya, namanya adalah Sari. Dulu dia tinggal di kamar 13, mahasiswi semester akhir jurusan Tata Rias. Katanya dia meninggal karena tersetrum hair dryer sambil memasak mie, ketika menunggu cowok yang gak pernah datang. "Namanya Reza," kata Mbak Sri. "Cowoknya ghosting Sari dan sekarang Sari jadi literal ghost." Malam berikutnya, kamar Bima dihantui bukan oleh Sari, tapi sosok lelaki berwajah kelam, matanya kosong, dan membawa bunga plastik. Ya, dia adalah Reza, roh yang datang karena cemburu. Reza berkata, "Kenapa kamu dekatin Sari? Dia tuh milik gue." Kemudian Bima tidak tahu harus ketakutan atau tertawa, karena setelah adu mulut roh dan manusia, yang terjadi malah
debat cinta segitiga dunia gaib. Alih-alih melawan, Bima dan Ucup memutuskan menjadikan hantu sebagai teman kos. Setiap malam Jumat, mereka nonton film bareng, main Uno, bahkan nonton TikTok dengan Sari pakai filter muka glowing. Ucup bikin konten horor yang viral dengan hantu beneran. Malah sekarang warung mie depan kos punya menu baru. Ya, namanya mie goreng arwah. Pedesnya bikin merinding. Dan Sari sekarang sibuk buka jasa tarot online dari alam gaib. Akun TikTokku ini udah FYP 3 kali loh, katanya sambil mengambang di lorong. Lo pernah nggak lagi sendirian di kos dan ngerasa kayak ada lorong lain yang muncul tiba-tiba? Gue ngalamin, dan itu bukan mimpi. Gue bukan ngigau, gue bener-bener masuk ke sebuah ruangan yang tidak pernah ada sebelumnya. Awalnya cuma mau nyari charger, malah nemu lorong gelap di belakang lemari. Tapi anehnya, begitu gue masuk, kok tiba-tiba ada eskalator, dan di ujung sana ada food court, ada XX1, ada stand bubble tea. Kayaknya gue masuk ke mall, guys. Tapi ini di dalam kos gue. Semua berawal dari lemari tua di kamar Bima. Lo tahu kan lemari jati yang bunyinya kayak krek krek setiap kali dibuka. Waktu itu maksudnya Bima lagi cari cas HP sambil ngedumel karena Sari, si hantu kos, nonton sinetron terus sampai colokan habis. Sari, gue ngecas bentar dong, jangan minta jadiin suami mulu. Kemudian gue dorong lemari dan tiba-tiba dek, lemarinya geser dan ada lorong sempit, gelap, panjang, tapi ada sinar kelap-kelip di ujung, kayak lampu promo diskon. Penasaran, gue jalan masuk dan boom, gue keluar di mall. Tapi ini bukan mall biasa, ini mall dunia lain. Gue jalan pelan-pelan, takut, tapi lucu juga sih. Ada kedai kopi namanya Starboh dengan slogan membuatmu melek sampai alam baka. Ada toko pakaian namanya Zuhara. Dia menjual daster antik kesurupan. Ada bioskop X111 Cinema. Nonton film tapi endingnya kejadian ke lo langsung. Gue ketemu kasir, mukanya hancur sebelah, tapi ramah banget. Selamat datang, Mas Bima. Kamu terpilih sebagai manusia pertama yang bisa belanja di sini. Mau coba promo mie rebus arwah level neraka, diskon 66,6%. Terus gue ngajak Ucup dan dia malah buka booth jualan sepatu di pojokan mall itu dengan brand sneaker setan. Bisa lari cepat kalau dikejar tuyul. Setelah beberapa hari keluar masuk mall ini, gue mulai sadar. Mall ini gak cuma tempat belanja, ini tempat transit arwah penasaran. Setiap tenensnya ternyata dijaga arwah yang gagal move on. Ada yang masih kesal sama mantan, ada yang dendam karena utangnya belum dibayar, ada yang nunggu GoFood tapi drivernya gak nyampe-nyampe sejak 2017. Tapi yang bikin merinding adalah ruangan terlarang di lantai 4 yang bernama loker kenangan. Ucup yang udah kaya karena jualan di sana bilang, jangan masuk ke situ bro, itu tempat kenangan arwah yang paling nyesek. Lo bisa nangis 3 hari tanpa sebab. Tapi gue masuk dan ketemu bokap gue, tapi versi mudanya, dan bilang hal yang bikin gue diam. Bima, kamu di sini karena kamu harus bantu mereka lepas dari kenangan.
Gue gak ngerti, gue mau balik, gue mau keluar. Sari yang tiba-tiba ikut masuk mall itu karena penasaran dan pengen beli tas diskon, malah bikin keributan di food court. Mana mie rasa rendangnya? Jangan cuma ada geprek level 5. Reza, lo ngapain masih jual cincin lamaran di sini? Tiba-tiba arwah-arwah itu mulai protes. Gue mau balik dunia. Gue belum nonton ending drama Korea itu. Gue belum nikah, gue masih perawan. Malnya bergetar, eskalator kebalik, gue keselip di toko baju, Ucup diciduk oleh satpam mall di dunia lain. Tiba-tiba semua tenang. Sebuah suara besar menggema. Ini semua cuma tempat sementara. Kalian boleh belanja, tapi harus ikhlas. Itu suara manajer mall Alam Baka. Gue, Sari, Ucup, semuanya dilempar balik ke dunia nyata lewat eskalator mundur, langsung nongol lagi di kamar kos. Yang aneh, lemarinya hilang, tinggal tulisan dinding. Terima kasih sudah datang, jangan lupa bawa pulang kenangan. Gue cuma mau bilang satu hal ke lo semua. Jangan coba dorong lemari di kamarmu. Kalau ada lorong, jangan masuk. Dan kalau ada mall, jangan jajan. Harganya, bayarnya pakai jiwa. Oke, sekian dulu cerita pada konten kali ini. Apabila kalian terhibur, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.